Dan pembahasan kali ini mungkin menurut saya itu lebih panas. Agama kalau menurut saya pasti rasional. Mesti rasional. Jadi nggak bahaya kan? Ada orang mengatakan saya beragama tapi dia tidak mampu berpikir tentang agamanya. Yang salah bukan agamanya tapi rasionalnya yang ada masalah. Tidak memiliki landasan sama sekali itu sama dengan menebak. Agama bukan tebak-tebakan. Agama bukan tebak-tebakan. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan channel saya Hikayat Islami ya. Kita akan membahas teman-teman tentang ilmu agama mestinya. Soalnya kan judulnya Hikayat Islami ya enggak? Ya. Kita akan bahas tentang keagamaan, tapi ini lebih panas teman-teman. Lebih apa namanya? Lebih berpikir, yaitu tentang ilmu tauhid atau ilmu ketuhanan. Saat ini saya kedatangan tamu dari mahasiswa atau mahasantri yang sudah lulus S1, yaitu Bapak Fakih Alawi SAG. Wow. Oke, sebelum ke pembahasan, saya akan perkenalkan dulu. Ini tamu kita, ini namanya siapa? Beliau namanya Muhammad Fakih Alawi. Muhammad Fakih Alawi. Asalnya dari mana? Dari Madura. Dari Madura. Oke, Bapak Fakih Alawi. Saya akan memperkenalkan dengan teman-teman saya yang di media sosial ini, memberikan wawasan keilmiahan bagi mereka, memberi pengetahuan tentang Islam mestinya. Dan pembahasan kali ini mungkin menurut saya itu lebih panas daripada pembahasan yang kemarin. Yaitu kita akan membahas tentang ketuhanan. Mungkin saya sudah banyak tahu karena Bapak kan sudah berteman lama dengan saya. Saya banyak tahu tentang Bapak yang memang kritis dalam berpikir utamanya tentang ketuhanan. Oke, Mas Fakih. Sebenarnya menurut Anda itu agama itu apa sih? Kalau menurut Anda sendiri agama itu apa sih? Jadi begini, saya jelaskan dulu dari awal ya biar enak ya. Jadi agama itu kan sebuah keyakinan, ya kan? Sebuah keyakinan. Keyakinan itu apa? Keyakinan itu adalah sesuatu yang dianggap benar dan semua pemikir sepakat bahwa suatu kebenaran itu pasti memiliki landasan. Nggak mungkin sesuatu yang benar itu nggak ada landasannya. Oh, berarti harus punya pijakan gitu ya? Ya, pijakan itu. Oke. Artinya agama kalau menurut saya pasti rasional. Mesti rasional. Jadi nggak bahaya kan ini? Nggak bahaya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ada orang mengatakan saya beragama tapi dia tidak mampu berpikir tentang agamanya, yang salah bukan agamanya tapi rasionalnya yang ada masalah. Jadi agama itu tentang rasionalitas. Jadi semua tentang agama itu pasti bisa diterima akal. Mesti bisa diterima akal. Semisal saya mengatakan kepada kamu, langit itu tercipta dari beras. Apakah kamu akan percaya dan meyakini kata-kata saya? Astagfirullah. Jelas tidak. Kenapa? Karena tidak rasional dan itu tidak masuk akal. Gak mungkin langit itu tercipta dari beras. Langit tercipta dari beras. Maka jika ada orang mengaku yakin akan agamanya tapi tidak mampu membuktikan kebenaran agamanya, ya itu perlu dipertanyakan, ya kan? Saya jelaskan lagi nih. Keyakinan itu kan adalah sesuatu yang memiliki dasar yang kuat, itu keyakinan namanya. Memiliki dasar yang tidak begitu kuat itu namanya praduga. Ya. Tidak memiliki landasan sama sekali itu sama dengan menebak. Agama bukan tebak-tebakan. Agama bukan tebak-tebakan. Oke, lanjut Bapak Fakih. Ada berapa hal ya yang harus saya pertanyakan tentang
pernyataan Anda barusan. Anda mengatakan bahwa agama itu tentang rasionalitas, bukan dogmatis atau kepercayaan. Karena kepercayaan yang tidak berlandasan itu sama saja dengan menebak begitu. Dan agama ini bukan tebak-tebakan, teman. Bukan teka-teki. Agama ini memang murni keyakinan yang memiliki landasan yang kokoh dan juga betul dan benar begitu ya. Oke. Menurut Anda, agama itu rasional. Sekarang begini, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya belum bisa merasionalkan keberadaan surga dan neraka. Coba Anda rasionalkan itu surga dan neraka, bisa apa tidak? Bisa. Coba, gimana? Keberadaan surga dan neraka, ya kan? Kita mau merasionalkan hal ini. Kita tahu dalam sesuatu, dalam ilmu filsafat itu kan menjelaskan bahwa sesuatu yang ada tidak harus teruji dalam metode eksperimen. Sesuatu bisa diklaim ada hanya bisa menggunakan pola pikir yang logis, itu sudah bisa membuktikan adanya sebuah benda atau adanya sebuah sesuatu. Jadi tidak mesti harus keberadaan sesuatu itu tidak mesti ditunjukkan dengan eksistensi dari keberadaan itu begitu. Kadang berarti bagaimana berarti? Saya meyakini adanya surga dan neraka itu karena surga dan neraka itu tertera dalam Al-Quran. Terus? Al-Quran itu pasti benar. Kenapa pasti benar? Karena Al-Quran itu ciptaan Tuhan. Saya jelaskan dulu ini. Ya, terus. Ketika ada sebuah sesuatu, maka yang tahu pertama kali tentang sesuatu tersebut adalah penciptanya. Al-Quran di era Kanjeng Nabi, di mana di situ belum ada listrik dan teknologi, Al-Quran sudah membuktikan, mampu menjelaskan tentang luar angkasa, astronomi dan seterusnya. Padahal masih belum ada apa-apa waktu itu ya. Dan itu gak masuk akal jika seorang manusia yang menulis Al-Quran itu pasti ciptaan Tuhan. Nggak masuk akal kalau itu ditulis manusia, gitu ya. Masuk akal kalau ditulis manusia. Di era seperti itu Al-Quran sudah bisa menjelaskan tentang planet, tentang bulan, matahari dan seterusnya. Itu tandanya bahwa Al-Quran memang ditulis atau dikarang oleh Zat yang menciptakan alam itu, karena dia yang pertama kali tahu. Oh begitu. Nah terus bagaimana lanjutannya begitu? Maksudnya Anda mengambil ya bahwa Al-Quran ini Anda jadikan landasan keberadaan Tuhan begitu. Jadi adanya Al-Quran ini mengindikasikan keberadaan Tuhan. Nah itu pola pikirnya bagaimana? Ini kan baru setengah nih ya, baru perjalanan setengah nih ya. Al-Quran menjadi landasan atau menjadi indikasi keberadaan Tuhan. Meskipun kita tidak tahu seperti apa bentuknya dan seperti apa sosoknya itu, ya kan? Ya. Ketika ada sebab itu pasti ada akibat, ya kan? Ya mesti. Itu pasti itu. Pasti. Ketika kamu semisal berkunjung kepada sebuah pulau, ya kan? Di sana ada sebuah bangunan. Di sana gak ada orang ya, hutan, tapi ada bangunan. Itu sudah menjadi bukti bahwa di pulau tersebut pernah dihuni oleh manusia atau pernah disinggahi. Dengan adanya bangunan itu. Dengan adanya bangunan. Berarti, karena ya, itu sebab akibat bangunan rumah misalnya ada di sana itu disebabkan adanya manusia yang pernah singgah dan membuat rumah itu. Ya. Kita kalau ditanya semisal siapa orangnya ya kita tidak bisa menjelaskan, tapi kita tahu bahwa di situ pernah ada manusia. Begitupun dengan Tuhan, adanya bumi itu tanda bahwa adanya Tuhan. Kenapa? Karena ini sebab akibat, gitu. Oke. Jadi nggak mungkin ada akibat tanpa ada sebab. Sebabnya ya Tuhan itu yang menyebabkan sesuatu ada dan sesuatu yang tidak ada. Berarti kalau kita kembalikan pembahasan awal tentang neraka. Berarti bagaimana itu membuktikan neraka? Itu sama seperti itu penggambarannya? Sama seperti itu. Coba diulang. Semisal kita mau menggambarkan, coba rasionalkan bentuk neraka itu bagaimana. Lu itu nggak usah dirasionalkan gitu.
Karena apa? Tidak usah merasionalkan dari sisi seperti apa neraka, panasnya berapa derajat, itu nggak perlu. Kita sudah memiliki bukti kebenaran, kevalitan sebuah argumen yang menyampaikan berita tersebut. Itu sudah bukti adanya Al-Quran, adanya neraka dan surga. Ya. Masalah surga itu seperti apa ya, mati dulu biar tahu. Oh, berarti kita tidak tahu sebetulnya bentuknya neraka ataupun surga itu seperti apa. Tapi secara rasionalitas, surga dan neraka itu rasional keberadaannya, kebenaran untuk keadaannya kan begitu maksudnya. Kebenaran agama itu pasti rasional gitu. Masalah merasionalkan neraka dari sisi nerakanya itu menurut saya nggak penting, karena kita sudah mampu merasionalkan bahwa informasi yang sampai kepada kita itu adalah sesuatu yang valid dan tidak mungkin salah. Kayak tadi itu tadi. Al-Quran itu ya, Al-Quran itu sesuatu atau tulisan yang valid, yang murni, itu dijamin kebenarannya dari Tuhan, sehingga keberadaan surga dan neraka itu dipijakkan pada Al-Quran. Untuk merasionalkan Al-Quran itu merupakan suatu mukjizat yang memang tumbuhnya atau timbulnya dari Tuhan dengan beberapa mukjizatnya tadi, bahwa Al-Quran itu bisa menebak perihal astronomi jauh sebelum adanya teknologi ya. Oke, itu bukti bahwa Al-Quran itu milik Tuhan dan Tuhan itu mesti benar. Oke, next kita akan berlanjut pada pertanyaan yang kedua. Ini lebih dingin aja pertanyaannya ya. Jangan apa namanya, jangan panas terus. Ini bahaya, nanti kayaknya saya sudah mulai pusing. Ya, sudah mulai pusing untuk berpikir lebih dalam lagi. Kita akan naik dulu ke permukaan untuk bernafas ya. Biarkan saya bernafas. Itu mungkin menurut Anda itu gampang-gampang saja, tapi menurut saya itu sangat berat, guys. Jujur nih, otaknya kayaknya udah biasa, ini memorinya Xiaomi. Oke, kopinya dulu diminum. Oke, Mas Fakih ya. Oke. Sekarang kita akan lebih naik ke permukaan ya. Mencintai agama. Saya akan bertanya tentang mencintai agama. Kita sudahi dulu masalah tauhid ini. Sumpah bikin pusing, sumpah. Kita akan naik pembahasan tentang seseorang yang mencintai agama. Sebenarnya bagaimana sih mencintai agama itu? Mencintai apa ya? Mencintai agama ya. Ya. Kita kaji dari kata cinta dulu itu ya. Cinta itu kan adalah emosi yang lahir, ya kan? Cinta itu kan adalah emosi yang lahir dari rasa suka dan kasih sayang. Ya. Itu artinya karena cinta itu rasa, maka cinta hanya bisa dibuktikan jika ada aksi, ya kan? Rasa itu nggak bisa terlihat selamanya. Kata cinta juga menuntut adanya pembelaan dan loyalitas. Jika ada yang mengaku cinta kepada agamanya tapi tidak membela, itu sama dengan membenci. Sama dengan membenci, guys. Mari kita telusuri, kita kejar pernyataannya. Kiranya bisa nggak ini dipertanggungjawabkan ya. Jadi seseorang yang mencintai tapi tidak membela itu sama dengan membenci. Mencintai tapi tidak membela atau tidak mengekspresikan cintanya ketika yang dicintai itu dijatuhkan, disakiti, itu sama dengan membenci. Coba Anda jelaskan lebih detail agar teman-teman kita ini nggak salah paham. Soalnya begini, Mas Fakih, jujur nih ya, saya sekarang lagi mencintai seorang dalam diam ini. Saya sungguh terenyuh. Begini, saya tadi mengatakan, ya kan, mengaku cinta tapi tidak membela itu sama dengan membenci, ya kan? Kata-kata membela itu akibat dari adanya gangguan. Makanya ada kata membela. Kalau nggak ada gangguan, nggak mungkin ada kata-kata membela. Ketika agamamu diganggu, lantas kamu terima dan tidak membela secara fisik, yang kamu tunjukkan adalah kamu setuju akan
gangguan tersebut. Saya tidak mengklaim bahwa kamu tidak cinta, tapi jangan salahkan orang lain kalau menyangka kamu tidak cinta kepada agamamu. Bagaimana kami tahu kalau tidak ada aksi? Cinta itu kan rasa. Bagaimana kita mau menghukumi kamu cinta kalau kamu nggak ada aksinya? Ya kan? Ya itu bukan salah penilaian, tapi salah kamu yang sikapnya meminta dinilai seperti itu gitu. Terjual teman-teman, tersentuh. Berarti begini Mas Fakih ya, saya memiliki kisah cinta yang sembunyi-sembunyi soal. Berarti saya harus mengungkapkan cinta saya dong begitu ya, agar saya itu bisa membuktikan bahwa saya itu cinta gitu. Jadi selama saya belum bisa membuktikannya, jadi saya tidak bisa dikatakan cinta begitu. Nggak bisa, itu hanya klaim sepihak. Mencintai dalam diam itu kan klaim sepihak. Ketika ditanya apa bukti kamu mencintainya, nggak ada ya kan? Karena nggak ada sikap. Tapi begini Mas Fakih, ada orang yang mencintai bukan dia berarti tidak ingin membela, tapi karena ada faktor lain, semisal dia itu karena takut, sehingga ketika yang dicintai disakiti, dia itu sebenarnya tidak terima itu. Cuma karena ada faktor yang membuatnya tidak membela karena ketakutan, sehingga dia memilih untuk tidak setuju dalam hati. Ya. Itu bagaimana? Apakah tetap tidak dikatakan cinta? Kita itu kan dari tadi membahas tentang fondasi cinta mencintai agama itu. Nah, ketika ada kasus seperti itu, maka cara penilaiannya pun juga berbeda. Nggak mungkin ada dua kasus yang berbeda kok penilaiannya sama, nggak mungkin ya kan. Ya itu kan sama seperti orang melakukan sholat. Sholat itu harus berdiri. Lantas apakah bisa ditarik kepahaman kalau tidak berdiri itu tidak boleh? Ya nggak gitu juga. Terbukti dalam kasus jadi jika tidak mampu ya duduk juga nggak apa-apa, karena ini konsepnya tidak mampu, bukan konsep asal dari sebuah kajian disiplin ilmu. Oh gitu. Berarti ini konsep dasarnya, konsep dasar dalam mencintai ini berlaku bagi apapun ya, bagi seorang yang sedang jatuh asmara, bagi orang yang mencintai agama, ini berlaku bagi siapapun ya. Jadi cinta itu fondasinya harus diekspresikan dan harus dibuktikan. Cinta yang membiarkan sesuatu yang dicintai terlukai, ternodai, kemudian terjatuhkan, itu sama dengan ia membenci teman-teman. Mungkin sudah berapa lama ini? Sudah 20 menit ya teman-teman. Bukan sih, gak nyampe 20 menit. Mungkin saya kira kita sudahi dulu mengenai pembahasan kali ini. Kita next minggu depan kalau misalkan ini berlanjut ya, ini banyak yang mendukung terhadap video ini, kita next pembahasan minggu depan. Oke. Begitu teman-teman ya pembahasan kali ini. Kita pertama membahas tentang ketuhanan, dan yang kedua kita membahas tentang cinta terhadap agama. Saya simpulkan dari awal hingga akhir bahwa ketuhanan atau mengenai ilmu tauhid, mengenai ilmu ketuhanan itu bisa dirasionalitaskan atau bisa kebenarannya ya itu bisa dirasionalkan, bisa dirasionalkan. Nah, betul ya, dengan beberapa bukti yang dipaparkan oleh Mas Fakih itu tadi ya. Simak makanya dari awal, jangan skip videonya. Kemudian mengenai cinta, mencintai terhadap agama. Mencintai terhadap agama itu berarti sama dengan dia harus membela. Mencintai tapi tidak membela ketika yang dicintai disakiti ataupun dijatuhkan, itu sama dengan membenci. Berarti ketika kita mencintai agama, ketika agama itu dihina oleh orang lain, kita harus beranjak untuk membela agama itu sebagai bentuk rasa cinta kita kepada agama. Sama dengan orang kayak saya ini ya, saya mencintai orang dalam diam. I still love you. Jadi cinta itu butuh pembuktian. Oke, mungkin itu teman-teman. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa follow, subscribe, share sebanyak-banyaknya agar video kita ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Dari awal hingga akhir jika terdapat kesalahan, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.